Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita saat ini sudah berada di pekan pertama bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang diapit oleh dua bulan mulia, namanya bulan Rajab, sudah kita lewati bersama, dan bulan Ramadan insyaallah lebih mulia lagi dari bulan-bulan yang ada. Tengah-tengah di antara dua bulan ini namanya bulan Sya'ban. Jamaah sekalian, banyak yang bertanya, apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Apakah ada ritual-ritual khusus? Apakah ada amalan-amalan khusus atau bagaimana? Ada baiknya kita menyimak arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menyikapi datangnya bulan Sya'ban ini. Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ini hadis riwayat dari Usamah bin Zaid. Ini hadis sahih. Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Mali araka tasumu syahran illa fi hadha syahr ya Rasulullah?" Ai syahr Sya'ban. Saya perhatikan, aku melihat engkau ya Rasulullah banyak sekali berpuasa pada bulan ini. Padahal kami ini baru saja meninggalkan bulan Rajab. Dan bulan Rajab semua kita tahu bulan mulia. Dari 4 bulan dalam 1 tahun ini yang dimuliakan oleh Allah. Kami semua rajin beribadah dan engkau biarkan kami. Kami semua rajin salat malam, engkau biarkan kami salat malam. Kami rajin semua berpuasa sunnah, engkau biarkan kami berpuasa sunnah di bulan Rajab kemarin. Kok kami memperhatikan justru engkau di bulan Sya'ban ini lebih semangat lagi, lebih serius engkau beribadah kepada Allah. Bahkan banyak kuperhatikan hampir tiap hari berpuasa. Ada apa ini? Maka Nabi menjawab, jamaah sekalian, dzaka syahrun yaghful anhu katsirun minan nas. Ini bulan, kata Nabi, bulan Sya'ban ini banyak di antara kalian lalai memperhatikannya. Karena memang diapit oleh 2 bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tengah-tengahnya bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di dalamnya. Padahal di bulan inilah turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Amal-amal manusia, kita semua jamaah sekalian, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, hari-harinya itu semuanya dilaporkan oleh malaikat. Baik itu amal yang baik, amal yang saleh, atau amal yang buruk, semuanya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah untuk menyempurnakan laporan terakhirnya dalam 1 tahun ini jamaah sekalian. Fa uhibbu, Nabi mengatakan,
ayyurfa'a amali, malaikat ketika mengangkat atau ketika diangkat amalku ini oleh malaikat dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, aku dalam kondisi berpuasa. Saudara jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan betapa Nabi ada perhatian khusus, Pak, yang berbeda jauh dengan bulan-bulan yang lalu. Seakan-akan beliau memang menyiapkan dirinya untuk maksimal taat, beribadah, beramal saleh untuk menyambut datangnya bulan yang lebih mulia lagi, Ramadan. Apa itu? Berpuasa. Kenapa puasa? Orang kalau sudah berpuasa, ma'asyar muslimin, sudah jelas, Pak, dari mulai subuh sampai maghrib dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa, kata Nabi. Semangatnya apa jamaah sekalian? Semangat seharusnya Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini bukan bulan nganggur, Pak. Bukan bulan santai. Nanti sekalian di Ramadan, saya kok tidak yakin jenengan nanti akan menikmati puasa Ramadan kalau di bulan Sya'ban ini kita semua, jenengan semua tidak pernah latihan puasa sunnah. Saya juga tidak yakin jenengan nanti di bulan Ramadan akan bisa tanpa absen satu malam pun, kecuali kita salat tarawih. Kalau kemudian pada malam-malam Sya'ban seperti ini kita tidak pernah latihan salat malam dan tahajud. Saya kok tidak yakin pula kita akan bisa mengkhatamkan Al-Quran walaupun hanya satu kali di bulan Ramadan, kalau kemudian di bulan Sya'ban ini Quran tidak pernah kita buka sama sekali. Ini bulan, jamaah sekalian, bulan meningkatkan amal saleh kita. Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih mengatakan Rajab itu bulan menanam. Kemarin, Pak, karena memang bulan mulia, kita menanam amal-amal saleh. Sya'ban syahrus suqa, bulan di mana kita menyirami, Pak, tanaman itu. Jadi tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab dengan berbagai macam tanaman amal kebaikan ini, amal saleh ini, jamaah sekalian, jenengan di bulan Sya'ban sampean rawat, Pak, sampean siram, sampean perbaiki lagi biar semakin berkualitas tanaman itu, jamaah sekalian. Nanti di bulan Ramadan sudah jadi habit bagi kita, Pak. Tinggal kita bulan memanen pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti maksimalnya kita di bulan Ramadan tergantung bagaimana kita mensikapi bulan ini. Sangat wajar Bapak dan Ibu sekalian, kalau dulu para sahabat ada mengatakan para tabi'in berdoa dengan doa khusus. Begitu masuk bulan Rajab, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, beri keberkahan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari-hari ini, Pak, hari-hari ziyadatul khairat, mencari keberkahan, berkahi. Al-barakah dalam bahasa Arab itu namanya ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Sebagai apa? Pemanasan. Karena jenengan nanti sebentar lagi 25 hari lagi akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu bersama. Bulan penggemblengan dari Allah. Bulan untuk menata diri kita kembali, Pak, merestat ulang, Pak, diri kita ini menjadi manusia kembali kepada fitrahnya, putih lagi. Bulan penataran dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Al-Qur'an diturunkan. Di bulan Ramadan ini pula, Pak, rukun Islam yang ketiga kita jalankan, berpuasa tanpa absen setiap hari. Di bulan Ramadan pula lah Allah menyiapkan satu malam. Kalau jenengan berjumpa dengan malam itu dengan berbagai macam amal kebaikan, apakah itu salat malam, zikir, baca Quran, bersalawat kepada Nabi, berinfak, bersedekah, beramal saleh, itu seakan-akan kita beribadah
83 tahun, sama dengan 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa semuanya akan didengar oleh Allah. Bahkan begitu mulianya bulan ini, Ramadan ini, ma'asyal muslimin, setan Pak dan jin yang bengis itu yang suka menggoda manusia semuanya dibelenggu supaya kita Pak maksimal totalitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain disampaikan sama Nabi, futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga itu semuanya dibuka Pak. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, tidak pantas umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak masuk ke surgaku. Wa ughliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka semuanya ditutup jamaah sekalian. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Seakan pula Allah mengatakan kepada kita, tidak pantas umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan kok masih juga menyemplung ke neraka gitu. Ini begitu dahsyatnya Pak. Cuma ini semua ma'asyar muslimin tergantung bagaimana jenengan mensikapi Pak bulan Rajab, dan saat ini kita berada bulan Sya'ban ma'asyar muslimin. Saudara, puncaknya nanti ma'asyar muslimin, saya di mana-mana menyampaikan di kajian rutin saya bulan seperti ini, itu puncaknya nanti Bapak sampean dipertemukan dengan satu malam istimewa yang ada pada bulan Sya'ban ini, namanya malam nisfu Sya'ban. Mohon maaf, ini saya harus menyampaikan apa adanya, karena jujur kalau sampean lihat di lapangan, setiap masuk nisfu Sya'ban ada dua fenomena Pak. Yang satu fenomena ghulu, berlebihan. Yang satu fenomena menafikan sama sekali. Ala Ustaz, sudahlah, semua malam malamnya Allah, tidak perlu kita mengistimewakan. Itu juga dilarang Pak, karena ini ada perintahnya, ada hadisnya dari Rasulullah untuk kita memperhatikan malam nisfu Sya'ban itu. Tapi juga jangan berlebihan mensikapinya, seakan-akan melebihi sakranya daripada Ramadan. Tidak juga. Proporsional. Apa proporsinya itu? Lihat Pak, bagaimana hadis Nabi SAW. Jadi pada Sya'ban ini Pak, waktu terpentingnya, malam istimewanya persis berada pada malam 15. Namanya nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u, akan memantau langsung Pak. Dalam riwayat yang lain, turun ke langit dunia Pak Allah, memproklamirkan diri kita semua jamaah sekalian, memproklamirkan dirinya kepada kita semua jamaah sekalian, dan menawarkan Pak kepada kita fasilitas karunia yang luar biasa juga. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka seluruh makhluknya yang mau kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main Bapak Ibu dengan malam nisfu Sya'ban ini, harus ada perhatian khusus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di garis bawahi Bapak, seluruh amal saleh yang sampean lakukan dan sampean munajatkan kepada Allah untuk diterima, semuanya diterima. Dan semua dosa yang sampean pernah lakukan, hatta pernah bunuh orang sekalipun Pak, pernah zina, pernah narkoba, pernah berbuat dosa besar Pak, pemakan uang riba, nipu orang, terus sadar sesadar-sadarnya, dia taubat-taubatan nasuha, malam itu Pak selesai Pak, dibuat nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kriteria orang yang sampai Allah memproklamirkan dirinya seperti itu? Siapa Pak? Termasukkah kita orang-orang seperti itu? Kata Nabi, perhatikan dua hal. Kalau dua hal ini masih ada, biar kita masuk malam nisfu Sya'ban Pak, sampean berdoa, doa sampean tidak akan didengar oleh Allah. Kalau dua hal ini masih ada pada masing-masing manusia ini, walaupun dia selama Sya'ban puasanya banyak, tahajudnya tiap malam, infaknya tiap hari, Qur'annya 1 juz dia baca, tapi dua ini masih melekat pada dirinya, Allah tidak akan mendengarkan munajat-munajatnya.
Siapa dua orang itu? Kata Nabi, illa li musyrikin, pelaku syirik. Pelaku syirik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang imannya bermasalah, orang yang masih senang Pak bermain dengan dunia klinik, dunia mistis, masih suka datang ke dunia perdukunan atau jadi dukun apalagi, na'udzubillah. Sampean biar minta ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, Yasin sampean baca Pak berkali-kali, tidak dilihat oleh Allah Pak Subhanahu wa taala. Sampai pastikan kita benar-benar bertauhid, menyadari betul yang menciptakan saya Allah, yang menghidupkan saya Allah, yang mematikan saya Allah, yang ngatur rezeki saya Allah, yang menentukan takdir kehidupan saya baik dan buruknya atas kehendak Allah. Saya siap menerima apapun keputusan Allah. Saya juga tidak mau mengeluh kecuali hanya mengeluh kepada Allah. Dan saya meminta, permintaan saya hanya tujukan kepada Allah. Itu orang beriman Pak. Tapi kalau syirik, pingin naik jabatan datang ke tukang orang pinter. Kalau pengen naik jabatan Pak, tunjukkan etos kerja kita, tunjukkan realita Pak di lapangan, bagaimana kerja-kerja positif kita ini. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinaikkan, alhamdulillah dinaikkan, ya sudah, inilah kapasitas kita. Tidak perlu bermanuver Pak. Kemudian nyantet sana nyantet sini segala macam. Tahu orang nanti akan jadi tidak memilih kita, dirusak orang itu, dimatikan orang itu dengan sihir segala macam. Ini adalah pelaku-pelaku syirik. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Pak, kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Adapun dosa-dosa yang lain, kemudian dia lupa tidak bertobat Pak, mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik, harus segera bertobat, taubatan nasuha ma'asyar muslimin. Ini bahasa Nabi kepada kita Pak. Pastikan hablum minallah kita tidak ada masalah Pak. Tauhid kita benar, akidah kita benar. Saya hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketentuan hidup ini. Saudara, yang kedua apa Pak? Justru yang kedua ini yang paling saya takuti. Apa itu? Awil masyahin. Manakala di antara kita sesama umat manusia ini Pak, ada perseteruan, ada pertengkaran, tidak tegur sapa satu sama lain lebih daripada 3 hari, jemaah sekalian. Apalagi Pak, jenengan kita ini manusia ini Pak bertengkar dengan orang tuanya sendiri, bertengkar dengan mertuanya, tukaran dengan kakak dan iparnya, tukaran juga dengan ponaan dan pamannya, tidak tegur sapa dengan tetangganya, biar tahajud tiap malam, umrah tiap Ramadan, Al-Quran 1 juz tiap hari dia baca, Senin Kemis dia berpuasa, duhanya dijalankan, mohon maaf 5 waktu ke masjid, tapi kita tidak tegur sapa satu sama lain Pak, ibadah kita semuanya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali, ma'asyar muslimin. Bapak Ibu, jangan main-main Pak di bab yang satu ini ya. Maka kita menjadi umat Muhammad dan kita berada saat ini di bulan Sya'ban Pak. Waktu mulianya malam nisfus Sya'ban, tumpahkan Pak. Bahkan saya Pak, jamaah sekalian, sudah saya agendakan Pak, sudah saya tulis Pak. Selama 1 tahun ini apa yang saya perbuat, jamaah sekalian. Ya, masalah dengan siapa saya punya masalah. Kaitannya dengan Allah Pak. Apakah saya pernah tidak salat tepat waktu? Apakah saya pernah meninggalkan salat? Apakah saya pernah berbuat dosa besar? Catat Pak kalau perlu, jamaah sekalian. Baca Pak di hadapan Allah. Jangan ditunjukkan sama orang Pak, sampean pribadi dengan Allah. Curhat semuanya. Inilah Pak dosa kami ya Allah. Inilah dosa besar kami ya Allah. Pak, siapa yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan malam itu Allah turun ke langit dunia, ma'asyar muslimin, memproklamirkan dirinya, jamaah sekalian. Semua dosa-dosa makhluknya, hambanya ini akan diampuni oleh Allah kecuali 2 orang, pelaku syirik dan yang kedua kalau ada di antara kita tidak tegur sapa. Apa maunya ini, ma'asyar muslimin? Supaya sampean Pak masuk Ramadan Pak plong. 2 bulan
Rajab dan Sya'ban sudah maksimal Pak, dekat dengan Allah. Tidak ada syirik, ya, tidak ada apa namanya, dunia mistis dan klinik ada pada diri kita. Betul-betul manusia beriman. Terus di antara kita Pak, tidak punya masalah dengan istri mesra, dengan anak bisa bercengkrama, dengan orang dan mertua Pak ada silaturahim yang benar, kakak adik Pak nyambung, ya Allah, dengan tetangga akrab. Masuk Ramadan Pak, lebih semangat sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memperhatikan ma'asyiral muslimin, orang Pak kalau punya musuh Pak, tenang-tenangnya orang itu Pak, khusyuk-khusyuknya orang itu ma'asyiral muslimin, dia enggak akan tenang Pak, enggak akan menikmati, enggak ada rohnya beribadah Pak. Saya Pak pribadi begini jemaah sekalian, kalau ada satu saja Pak orang saya tidak sukai jemaah sekalian, ini saya tidak bisa saya bicara begini Pak. Lihat lagi Pak, hadir pula orang ini. Tidak tenang Pak. Orang kalau tidak punya musuh Pak, paling tenangnya manusia di dunia ini ya Mas kan. Pastikan Pak, kita di dunia ini tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu. Siapa itu? Asyaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu musuh nyata kamu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang sangat mulia ini. Tentu ini sangat berbanding lurus Pak dengan kita semua mensikapi bulan Sya'ban ini. Perbanyaklah kita berpuasa, perbanyaklah kita jaga salat malam kita tiap malam, perbanyaklah kita Pak jaga untuk terus-menerus membaca Al-Qur'anul Karim, 5 waktu ke masjid, sampai habit masuk Ramadan Pak lebih semangat lagi. Dan saya yakin keluar dari bulan Ramadan semua kita akan dikembalikan pada fitrah kita persis sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna wahdina wasaddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa salihal a'mal birahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.